Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Ibu guru berharap kalian tetap di rumah, tetap menjaga imun dan iman agar tetap sehat dan tetap mengikuti pembelajaran meskipun masih dalam pembelajaran daring. Baiklah, hari ini kita akan belajar bab 9, anak SMA boleh pacaran. Bahan Alkitab kita terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12 Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Ibu guru berharap kalian tetap semangat, tetap sehat, menjaga imun dan iman untuk tetap mengikuti pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar dalam materi pendidikan agama Kristen untuk bab 9, anak SMA boleh pacaran. Bahan Alkitab kita diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 dan dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Sebagai pengantar, satu pertanyaan untuk kita masing-masing renungkan, apa yang terjadi jika orang berpacaran tetapi tidak memahami arti pacaran? Apa yang terjadi jika orang berpacaran tetapi dia tidak memahami arti pacaran itu sendiri? Nah, dalam banyak kasus, secara khusus dalam masalah-masalah yang terjadi dalam kalangan anak remaja, banyak yang tidak mengerti dan tidak memahami arti pacaran itu yang sebenarnya seperti apa. Sehingga kasus-kasus yang terjadi di sekeliling kita, misalnya pernikahan dini, karena tidak paham arti pacaran, akhirnya terjadilah yang namanya pernikahan dini. Belum cukup umur, akhirnya menikah. Karena tidak memahami arti pacaran, akhirnya banyak anak remaja sekarang ya hamil di luar nikah karena tidak paham dan tidak mengerti. Dia pacaran itu sebenarnya untuk apa? Lalu karena masalah pacaran ya lebih mementingkan pacarnya, akhirnya ribut, bertengkar dengan orang tua. Dan banyak kasus juga yang terjadi karena masalah pacaran, akhirnya banyak anak-anak remaja, anak-anak muda mengkonsumsi narkoba. Ini hanya kasus-kasus kecil saja yang terjadi di sekeliling kita. Lalu, sebentar kalian akan memahami makna puisi arti pacaran yang sebenarnya. Puisi tersebut terdapat dalam halaman 106. Kalian bisa menjawab dua pertanyaan, apa itu arti cinta yang sebenarnya menurut puisi tersebut, dan apakah dengan adanya cinta akan mengarah pada pacaran. Kita akan belajar bagaimana itu cinta dan pacaran. Menurut para pakar psikologi, cinta yang pertama menurut Robert Steinberg, beliau adalah seorang psikolog. Dia mengatakan bahwa cinta itu adalah sebuah perasaan, keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus dengan seseorang. Jadi ketika kita mau membina hubungan khusus dengan seseorang, ya, nah itu adalah sebuah perasaan, itu adalah sebuah cinta yang dinyatakan oleh Robert Steinberg. Lalu Ashley Montagu juga mengatakan bahwa cinta itu adalah perasaan memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam, mengasihi, disertai, dan hasrat yang menggebu terhadap seseorang. Jadi ketika seseorang sedang memperhatikan kita, seseorang begitu menyayangi kita, menyukai kita secara mendalam, bahkan ada rindunya yang begitu besar yang menggebu-gebu kepada kita, nah itu adalah cinta yang dinyatakan oleh Ashley Montagu. Lalu menurut Pluto, dia adalah seorang filsuf Yunani, dia mengatakan bahwa cinta itu adalah usaha, adalah hasrat yang bulat untuk memiliki yang dicintai. Ketika kita ingin mencintai seseorang dan kita ingin memiliki orang tersebut, ada sebuah hasrat, ada sebuah keinginan, ya,
yang begitu besar untuk orang yang kita cintai. Lalu Khalil Gibran, sang pujangga terkenal, dia mengatakan bahwa cinta itu adalah perasaan kasih sayang yang paling murni dan dalam antar manusia. Jadi di sini Khalil Gibran menggambarkan bahwa cinta itu berasal dari hati kita yang paling dalam. Ya, hati kita yang paling dalam, yang paling murni untuk orang yang kita cintai. Nah, setelah kalian mengerti arti cinta dari keempat para ahli tersebut, nanti kalian mendefinisikan apa itu cinta. Definisikan cinta itu menurutmu sendiri. Ya. Nanti kalian tuliskan apa itu cinta menurut kalian. Bagaimana cinta matematik di putih abu-abu? Ada tertuang dalam halaman 108. Bagaimana itu cinta matematik? Cinta matematik, ya, katanya sama rumitnya dengan matematika. Betulkah cinta itu rumit sama seperti di pelajaran matematika? Ya, katanya meskipun rumitnya cinta, ya, meskipun cinta itu rumit, tetapi bisa dipecahkan. Sama halnya dengan matematika, meskipun rumit, tetapi bisa kita pecahkan. Layaknya seperti matematika, ketika kita menghadapi cinta, ya, pasti ada tahapannya, ada prosesnya. Ya, meskipun harus jatuh bangun, tetapi akan terus dijalani sampai akhirnya cinta itu kita dapat pecahkan. Kita dapatkan permasalahannya dan jawabannya. Cinta matematik di putih abu-abu sangat menarik, ya. Di sini dikatakan bahwa ketika benci dengan benci itu ketemu, maka yang terjadi bisa menjadi suka. Tetapi ketika cinta akhirnya berkurang menjadi suka, lama-lama cinta itu menjadi pudar. Dalam hal berpacaran, ya, ketika cinta itu diuji dan akhirnya kedapatan selingkuh satu kali, nah, harus waspada, bisa-bisa ketahuan. Ketika ketahuan 2 kali, bisa menyebabkan kita putus. Ketika aku dan kamu, ya, jatuh cinta, nah, jawabannya sama dengan serasi. Ketika kita suka dengan suka, akhirnya itu menjadi cinta. Ketika cinta kita terbagi 2, itu bisa menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Ketika selingkuh 2 kali, bisa menjadi ketahuan. Kalau putus 2 kali, ada lagunya ST12. Cari pacar lagi. Ketika panas ketemu panas, itu bisa menyebabkan cinta yang membara. Nah, ini adalah cinta matematik di putih abu-abu. Saya kira Ibu Guru percaya kalian pasti sudah merasakan hal tersebut. Nanti kalian menceritakan pengalaman kalian ketika sedang jatuh cinta atau sedang naksir seseorang. Bagaimana cinta dalam kitab 1 Korintus pasal 13? Bagaimana ungkapan tentang kasih, cinta kasih yang digambarkan dalam kitab 1 Korintus pasal 13? Kasih itu digambarkan sebagai lemah lembut. Kasih itu murah hati. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tidak sombong atau memegahkan diri. Kasih itu jujur. Kasih itu suci. Ini adalah sebahagian gambaran tentang kasih atau cinta yang digambarkan dalam kitab 1 Korintus pasal 13. Bahwa ketika kita mengasihi, kita harus mengasihi dengan lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lemah. Kita harus murah hati, harus panjang sabar terhadap pasangan kita. Nah, di dalam berpacaran juga, ketika kita mengasihi atau mencintai seseorang, kita belajar yang namanya memaafkan, tidak sombong
dengan apa yang kita miliki. Belajar jujur terhadap pasangan dan menjaga kesucian dalam berpacaran. Ada beberapa alasan mengapa kita berpacaran. Alasan yang pertama adalah kita belajar membangun persahabatan. Di dalam berpacaran kita belajar yang namanya bersahabat dengan orang lain. Di dalam berpacaran kita belajar yang namanya solidaritas, solid, ya. Lalu menjalin sikap saling menghormati. Kita menghormati, menghargai orang lain. Diawali ketika kita berpacaran. Nah, dalam berpacaran kita belajar mengenal sifat. Bagaimana sifat pacar kita? Bagaimana sifat pasangan kita? Kebiasaannya apa? Ya, kepribadiannya itu bagaimana? Di situ kita belajar mengenal orang lain. Nah, di dalam berpacaran juga kita belajar bagaimana berhubungan dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Di dalam berpacaran, kita juga melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara bersama-sama. Pertanyaannya, ya, pernahkah kita atau kalian, anak-anakku, pernahkah kalian melatih diri kalian bersama dengan pacarmu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Caranya, pernahkah kalian mendoakan pacarmu? Pernahkah kalian mendoakan pasanganmu? Ya, pernahkah kalian berdoa, punya jam doa secara bersama-sama? Itu adalah salah satu alasan mengapa kita berpacaran. Lalu berpacaran juga kita belajar untuk membuka hati kita, berbagi perasaan dengan seseorang. Jadi pacar kita itu adalah sebagai teman curhat. Pernahkah kita belajar saling berbagi dengan pacar kita, atau kita hanya sebagai pendengar saja? Nah, untuk mencintai dan dicintai dengan belajar untuk saling memberi dan menerima. Dalam berpacaran bukan hanya mencintai atau bukan hanya untuk dicintai saja, tetapi di dalam berpacaran kita belajar untuk saling memberi dan saling menerima satu dengan yang lain. Itu adalah beberapa alasan mengapa orang berpacaran. Nah, dalam bahasa Yunani ada beberapa arti cinta atau kasih. Yang pertama adalah kasih agape, cinta ilahi yang tidak menuntut balas. Ini adalah salah satu kasih yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan tidak pernah menuntut balas kepada umatnya ketika dia menyatakan kasihnya kepada kita. Nah, inilah juga yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencintai, mengasihi orang lain, ya, termasuk pasangan kita atau pacar kita, kita harus mengasihi dia tanpa balas. Tidak menuntut, karena saya kasihi kok, apa yang kau akan berikan kepada saya? Ya, tidak seperti itu. Kita tidak menuntut balas, tetapi kasih yang kita berikan kepada pasangan kita, kasih yang kita berikan kepada pacar kita itu adalah kasih yang murni. Lalu kasih yang kedua adalah kasih filia. Cinta kasih persahabatan antara dua orang teman. Kasih filia ini gambarannya adalah kasih yang ditunjukkan oleh Yonatan dan Daud, di mana meskipun terjadi permasalahan, ya, antara Daud dengan orang tua Yonatan, tetapi persahabatan mereka tetap akrab, ya. Persahabatan mereka tetap terjalin satu dengan yang lain. Lalu kasih storge, cinta kasih antara orang tua dengan anak, antara sesama saudara. Ini adalah gambaran kasih di dalam keluarga. Bagaimana orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, dan adik kakak saling mengasihi. Lalu kasih yang terakhir adalah kasih eros. Ini adalah cinta birahi, cinta yang didasarkan pada fisik seksual hasrat untuk memenuhi ketertarikan itu dalam sebuah hubungan. Kasih ini adalah kasih yang diberikan
yang hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah terikat di dalam sebuah pernikahan. Bagaimana cinta dan ketertarikan fisik? Yang pertama, ketertarikan fisik. Nah, banyak anak-anak muda, anak-anak remaja hanya tertarik kepada fisik seseorang, ya. Dia mencintai karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia adalah sang idola, akhirnya dia mencintai. Tetapi akhirnya hanya karena fisiknya saja yang dicintai, cinta itu akhirnya kelamaan menjadi pudar. Lalu yang kedua, cinta karena obsesi, ya. Dikatakan bahwa hanya dia saja yang terbayang-bayang di pelupuk mata. Obsesi artinya pikiran yang selalu menggoda seseorang yang sangat sukar dihilangkan, seluruh konsentrasi hanya berpusat pada satu titik. Jadi dia terobsesi dengan pasangannya. Ya, mau kemana-mana harus melapor dulu kepada pacarnya. Ya, biar mau ke kamar mandi saja harus melapor. Sayang, saya mau ke kamar mandi. Sayang, saya mau tidur. Ini karena terlalu terobsesi, ya, terobsesi dengan pacarnya. Akhirnya, ya, mau kemana-mana harus melapor karena takut kehilangan. Lalu yang ketiga adalah hubungan cinta yang cepat setelah patah hati. Jenis perasaan ini adalah keinginan untuk berpacaran dengan seseorang demi membuktikan bahwa kamu bisa menggandeng seseorang lagi setelah putus cinta. Jadi ini tujuannya hanyalah untuk balas dendam. Karena apa? Oh, kau sudah putuskan saya, ya, memangnya kau laki-laki atau perempuan yang cantik atau ganteng di dunia ini. Saya bisa mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Akhirnya dipamerlah pacar barunya. Ini adalah balas dendam, ya, bukan cinta yang sebenarnya. Menurut Priyatna, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai cinta. Dari 3 hal tadi, apa yang perlu kita perhatikan mengenai cinta? Yang pertama itu cinta tidak pernah menyakiti, baik itu pelecehan fisik maupun emosional. Ketika seseorang mencintai, ya, dia tidak akan pernah menyakiti orang yang dia cintai, baik fisiknya maupun emosionalnya. Ketika seseorang mencintai, tidak akan merusak fisik orang yang dia cintai dan tidak akan pernah merusak hati orang yang dia cintai. Lalu yang kedua adalah cinta itu tidak pernah menipu. Ya, tidak suka bohong-bohong, itu cinta. Tidak pernah janji-janji palsu, tidak pernah PHP. Cinta itu harus dilandasi oleh perasaan peduli pada dia yang dicintai, dan ekspresi cinta itu bermacam-macam. Jadi ketika seseorang mencintai, ya, ketika seseorang mengasihi, harus ada yang namanya rasa peduli pada orang yang dia cintai. Tidak dilihat-lihat saja itu pacarnya, ya. Nah, kemudian jika orang yang dicintai meminta kamu melakukan sesuatu sebagai bukti cinta, maka dia tidak mencintai kamu. Ini banyak hal yang terjadi. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang tidak paham, tidak mengerti apa itu cinta, apa itu pacaran, maka dia akan melakukan hal-hal yang di luar batas. Nah, salah satunya ini. Banyak sekarang anak-anak muda meminta bukti cinta yang tidak seharusnya. Ketika kalian mendapatkan seperti itu, lebih baik ya diputuskan saja. Karena dia tidak mencintai kamu dengan tulus. Karena ada sesuatu yang dia inginkan. Sehingga dia meminta bukti cinta. Ukuran cinta adalah komitmen dan kepercayaan, bukan hanya sekedar ketertarikan fisik. Jadi ketika kita mencintai, bukan hanya cantiknya saja yang dilihat, bukan hanya gantengnya saja yang dilihat, tetapi komitmennya dan bagaimana kita mempercayai orang yang kita cintai. Lalu dalam berpacaran atau dalam mencintai seseorang, seks itu bukan cinta, cinta juga bukanlah seks.
Karena itu seks tidak boleh dijadikan sebagai prasyarat cinta. Ini harus hati-hati. Seks bukanlah tujuan utama dalam kita berpacaran. Ya, seks itu dilakukan ketika laki-laki dan perempuan sudah sah dalam ikatan pernikahan. Dan ini tidak boleh dilakukan pada saat kita masih berpacaran. Cinta harus menjadikan seseorang merasa bahagia, aman dan dihargai, bukan sebaliknya. Ya, karena kita saling mencintai, tentunya kita merasa bahagia dengan orang yang kita cintai. Berarti kita juga merasa aman dan patut dihargai. Ya, ketika kita mencintai dan dicintai. Nanti kalian membaca untuk pendalaman Alkitab, kitab Kidung Agung yang terdapat dalam pasal 5 ayat 9 sampai 16 dan pasal 6 ayat 1 sampai 11. Di situ tentang keindahan tubuh manusia dan daya tarik fisik yang menimbulkan hasrat dan cinta. Hati-hati dalam membaca kitab Kidung Agung. Lalu nanti juga kalian membaca mendalami kitab 1 Korintus pasal 13, meskipun tadi sudah disampaikan gambarannya ada beberapa hal tentang kasih. Nanti kalian menjawab, menerapkannya bagaimana dalam hubungan pacaran supaya kamu tidak kehilangan identitas sebagai remaja Kristen. Ya, poin selanjutnya adalah bahwa manusia itu tidak diciptakan sendirian. Ya, manusia diciptakan tidak sendirian. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, di situ Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan untuk Adam. Meskipun manusia, ya, yaitu Adam, sudah memiliki semuanya di dalam dunia, ya, sudah lengkap semuanya, Tuhan sudah ciptakan untuk dia, tetapi dia tidak menemukan seorang penolong yang sepadan, yang dia bisa ajak berkomunikasi, berbicara. Nah, dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, artinya adalah perempuan itu diciptakan untuk menjadi penolong. Ya, perempuan diciptakan untuk menjadi penolong. Makanya dia diambil dari tulang rusuk. Perempuan itu tidak diambil dari tulang kepala atau tulang kaki atau tangan, dari tangan, ya. Karena perempuan itu diciptakan untuk menolong laki-laki, menjadi penolong. Lalu yang kedua, perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki. Makanya karena dari rusuk akhirnya dia menjadi penolong yang sepadan, ya, bagi laki-laki. Bukan untuk ditendang, bukan untuk dipukul, bukan untuk menjadi kepala, tetapi menjadi penolong yang sepadan sehingga saling membantu ketika sudah masuk dalam sebuah rumah tangga. Poin selanjutnya adalah manusia dihargai Tuhan dengan kemampuan untuk merasa tertarik pada lawan jenis. Nanti kalian membaca kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 14. Ya, di situ gambarannya bahwa ada rasa tertarik pada lawan jenis adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Dan itu merupakan anugerah. Ketika kita tertarik terhadap lawan jenis, karena sikapnya, karena fisiknya, karena imannya, itu adalah sesuatu yang alami dan bukan dosa. Tidak masalah kita tertarik pada fisiknya, tidak masalah kita tertarik pada sikapnya, pada imannya, karena itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk tertarik terhadap lawan jenis. Itu bukan sebuah dosa. Ketika kita menyukai seseorang atau jatuh cinta kepadanya, nah, kita perlu renungkan, mengapa kita menyukai dia? Kita suka karena fisiknya seperti yang sudah saya katakan tadi. Misalnya karena dia cantik, ya, karena dia tampan, atau karena badannya seperti gitar Spanyol barangkali, ya, yang bagus, atau karena dia populer, karena dia seorang artis, seorang model. Nah, makanya kita tertarik, kita jatuh cinta sama dia. Mungkin karena sikapnya, misalnya
Oh, karena dia lemah lembut, cara bicaranya enak didengar, ya, dia jujur, penampilannya sederhana, ya, meskipun dia lemah lembut tapi tegas, itu karena sikapnya. Akhirnya kita jatuh cinta kepada dia. Mungkin karena imannya, rajin ke gereja, taat beribadah, ya, taat kepada ajaran agama, setia dalam pelayanan, akhirnya kita jatuh cinta kepada dia. Atau mungkin karena dia orang kaya, oh banyak mobilnya, atau ada kendaraan ya, yang bisa membuat kita jatuh cinta kepada dia karena dia adalah anak orang kaya, ada mobilnya yang kita bisa tumpangi, ada motornya, ya lumayan lah untuk mengantar jemput, ya, pulang sekolah, pergi sekolah, ya, menghemat biaya. Ya. Nah, apa yang perlu kita renungkan? Apakah sudah waktunya bagi kalian, anak SMA, untuk berpacaran? Sudah boleh berpacaran? Nah, anak SMA boleh pacaran? Bukan hanya, jawabannya adalah bukan soal boleh atau tidak boleh, melainkan apakah kamu sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang arti pacaran dan batas-batas pacaran. Apakah anak SMA boleh pacaran? Bukan soal boleh atau tidak bolehnya, tetapi apakah kita benar-benar sudah paham, ya, dengan benar tentang arti pacaran dan batas-batas pacaran itu seperti apa. Ya. Anak SMA boleh pacaran? Bukan boleh atau tidak boleh, tetapi apakah kita sanggup, apakah kalian sanggup membagi waktu kalian antara pacaran dengan belajar. Ya. Jangan sampai lebih banyak waktu pacarannya daripada waktu belajar, sehingga ya, biasa di sini orang tua akhirnya marah-marah karena nilai kita mulai menurun karena lebih banyak pergi dengan pacar. Nah, ada sejumlah konsekuensi, ada sejumlah akibat yang kita terima jika kita berpacaran. Misalnya, kemungkinan penolakan dari orang yang kita taksir. Nah, itu akibat. Ya. Kita menyatakan bahwa saya cinta kamu, tetapi akhirnya kita ditolak. Nah, atau ketika kita berpacaran beberapa lama atau beberapa bulan, akhirnya kita putus. Ya, karena mungkin adanya ketidakcocokan. Dan semuanya itu menyebabkan yang namanya rasa sakit hati. Nah, dari berpacaran juga bisa terjadi beberapa penyimpangan dalam berpacaran. Misalnya, ya tadi Ibu Guru sudah sampaikan, remaja yang hamil di luar nikah. Pacarnya mempengaruhi kekasihnya untuk menjadi pecandu obat-obat terlarang. Nah, ini banyak sekali terjadi. Sehingga dari penyimpangan-penyimpangan itu, nah, karena kita tidak paham arti pacaran yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam sehat bagi kita sekalian. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tuhan memberkati kita.